moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Melisa Manda Putria dari kelas 10-3. Setelah membuat laporan hasil observasi, kini saya akan membuat vlog mengenai tanaman lidah mertua. Kalian semua pasti sudah tahu kan tanaman yang satu ini? Kalau belum tahu, ayo aku tunjukin. Nah, kalian sudah tahu kan tanaman lidah mertua yang mana? Aku akan menjelaskan mengenai tanaman ini. Sansevieria trifasciata atau yang lebih dikenal dengan lidah mertua adalah marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam dan luar rumah. Bukan hanya di rumah saja, tapi di perkantoran, di rumah sakit, di hotel, di sekolah, dan di berbagai tempat lainnya karena dapat menambah estetika dari ruangan tersebut. Kegunaannya bukan hanya untuk menambahkan estetika, tapi tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Jadi mudah dalam penanamannya. Tanaman Sansevieria termasuk tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dan termasuk dalam tumbuhan monokotil. Asal nama Sansevieria diambil dari nama seorang bangsawan Italia yaitu Prince of Raymond de Sanzio de Sanseviero. Kemudian nama Sansevieria ini disempurnakan oleh Carl Peter Thunberg menjadi Sansevieria pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri, tanaman ini banyak ditemui karena pada dasarnya lidah mertua tidak memerlukan pasokan air yang banyak dan cuaca yang sejuk, sehingga cocok di daerah tropis. Tanaman ini salah satu penghasil oksigen atau O2 yang merupakan udara yang kita hirup sehari-hari. Lidah mertua mempunyai bentuk yang simpel dan minimalis, mempunyai bentuk yang beragam dan tampilan yang cantik, serta mudah perawatannya. Sehingga banyak orang menanam tumbuhan ini di pekarangan rumah, baik ditanam di sekitar pagar maupun di dalam pot. Sansevieria atau lidah mertua memiliki ciri khas pada bentuk daunnya yang berdiri tegak, tebal, keras, dan meruncing tajam pada bagian ujungnya. Akarnya berserabut dan memiliki warna daun yang beragam, yaitu hijau muda, hijau tua, hijau abu-abu, kuning, hijau putih. Serta daunnya memiliki motif yang tidak beraturan. Berdasarkan klasifikasi ilmiah Sansevieria termasuk dalam kingdom Plantae, ordo Asparagus, kelas Rucaceae, genus Sansevieria, dan terdiri dari spesies yang beragam, yaitu spesies Sansevieria cylindrical, Sansevieria efremberghi, Sansevieria hyacintoides, dan Sansevieria trifasciata, dan lain-lain. Sansevieria termasuk tanaman yang mudah dipelihara. Untuk memelihara, media diperlukan pertimbangan seperti ketinggian tempat, ketersediaan bahan, dan iklim.
bisa tumbuh optimal di ketinggian 0 sampai 1800 mdpl. Bisa hidup di sinar matahari penuh atau ruangan dengan kebutuhan air yang tidak terlalu banyak. Cara perkembangbiakan Sansevieria sangat berbeda atau beragam. Ada yang melalui biji, rizoma atau rimpang, dan stolon. Tetapi sebagian besar Sansevieria berkembang biak melalui rimpang. Dan untuk warna rimpang akan menjadi ciri khusus untuk beberapa jenis. Teknik merawat Sansevieria dengan menyiapkan media tanam, pot, pemupukan, penyiraman, pengendalian hama penyakit, dan penempatan tanaman. Manfaat Sansevieria atau lidah mertua adalah sebagai tumbuhan penyerap racun atau polutan di udara. Berbagai jenis racun yang mampu diserap oleh Sansevieria antara lain karbon monoksida, nikotin, benzen, dioksin, dan sebagainya. Selain sebagai tumbuhan penyerap racun, Sansevieria mempunyai berbagai khasiat lain seperti penutup luka, antiseptik, obat wasir, cacar, cacing, penyakit mata, dan telinga. Juga sebagai bahan minuman penyegar tubuh. Beberapa jenis Sansevieria juga berkhasiat sebagai anti malaria, anti cendawan, anti kolesterol, sampai anti kanker. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menjelaskan karakteristik dari lidah mertua. Lidah mertua yang ada di rumah saya itu warnanya hijau kuning, berdiri tegak, tebal. Saya juga punya beberapa jenis tanaman lidah mertua lainnya. Seperti yang ini. Ini juga lidah mertua. Tuh. Nah, ini juga tanaman lidah mertua, sama kayak yang sebelumnya. Lidah mertua. Nih, beda di sininya tapi sama lidah mertua, tapi bukan beda jenisnya. Juga ini juga sama kayak yang tadi sana. Oh, ini sama kayak yang tadi saya tunjukin di awal. Nah, ini juga. Nah, ini juga termasuk tanaman lidah mertua karena beda jenis aja. Tuh. Saya sudah mendeskripsikan mulai dari sejarah, manfaat, karakteristik, kegunaan, dan cara penanamannya, cara perawatannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ready for action, let's go.